Akhirnya, game RPG anime yang kita tunggu-tunggu udah rilis secara global. Gak ada lagi region lock, gak perlu VPN, dan yang paling penting, udah bisa kalian download langsung dari Play Store Indonesia. Jadi buat kalian yang udah bosan nunggu game anime keren yang cuma rilis di server luar doang, kabar bagus guys. Tahun ini banyak banget judul besar yang akhirnya buka akses globalnya. Kalian bisa rasain langsung dan cobain sensasi yang telah kita idam-idamkan selama ini. Dari aksi futuristik, dunia fantasi Duet and the Beast yang saset-saset, sampai perang legendaris pun ada. Semua siap buat kalian jelajahi. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime terbaik versi kali ini untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. So catch me if I fall. Duet Neck Abyss. Akhirnya game RPG anime open world, grafik bagus, bahkan dengan battle yang saset-saset, rilis juga guys. Cukup jarang ditemui genre ini di akhir-akhir ini guys, ditambah dengan sistem no gacha. Ya, ini seriusan patut diacungi jempol untuk developernya yang udah dengerin suara dari player. Ini cukup jauh berbeda dari gameplay, sistem ketika CBT dengan ketika rilis ini guys. Jauh-jauh beda. Ya, Duet and the Beast udah bisa kalian download secara global. Sebuah game yang seriusan banyak ditunggu-tunggu guys. BTW ini game hack and slash third person shooter dengan cerita di dunia Atlasia. Ini game RPG tentu saja yang menceritakan dua protagonis dengan latar atau sudut pandang yang berbeda. Memiliki grafik yang bagus apakah dari desain karakter, lighting, bahkan environment yang seriusan ini keren guys. Plus ini game punya sistem parkour, bahkan grab hook juga untuk mobilitasnya. Untuk battlenya ini game smooth abis dengan sistem saset-saset. Plus ini game punya sistem dual weapon, ada senjata jarak dekat dan jarak jauh yang bisa kalian combo-kombokan ketika battlenya guys. Apalagi nggak ada stamina dong, jadi kalian bisa gila-gilaan berinteraksi di dungeonnya. Nah seperti yang aku bilang di awal, yang paling bikin senyum, ini game no gacha guys, jadi kalian bisa dapetin karakter bahkan weaponnya murni dari gameplaynya guys. Yap, dari grindingnya dengan dungeon yang bisa kalian raih tanpa batas. Meski tanpa gacha, yang jadi monetisasi adalah kosmetik, efek, skin dan fashion lainnya dah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Resonance Solstice. Game RPG anime ini cukup unik. Kalian jadi masinis dong. Itulah fitur yang paling unik dalam game ini, yang dimana kalian bakal melintasi dunia pasca bencana dalam game ini guys. Ya bisa dibilang jalan-jalan kayak di anime Sumasu Touring. Rilis secara global akhir Oktober kemarin. Tapi BTW, ini game udah pernah rilis di Jepang 1 tahun yang lalu dan akhirnya global. Bahkan di Steam juga ada. Dari segi gameplay ini game termasuk game RPG dengan sistem kartu. Jadi kalian bener-bener butuh strategi buat ngatur efek dan combo serangannya. Seperti skill mana dulu yang mau dikeluarin, ada regen energi dan juga ada kartu yang keluar. Untuk sistem battlenya ini sangat sederhana. Untuk battlenya pun ini karakter bentukan chibi ya, tapi punya efek skill yang bagus. Ditambah dengan cutscene anime juga yang buat ini game makin hidup. Sayangnya nggak ada animasi skill dong, dan termasuk game santai aja sih. Memang bukan tipikal game saset-saset, tapi sebab konsep yang unik dan battlenya pun simple. Tapi ya ini grinding buat ngumpulin apa yang pengen kalian kumpulin guys. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you. Tatakai. Game RPG open world tapi rada-rada vibe WoW. Nah, Tatakai ini bisa dibilang punya nuansa yang agak mengingatkan kita sama WoW guys, terutama dari segi dunia dan atmosfernya. Meskipun cuma sekilas doang sih, tapi jujur aja game ini terasa agak maksa. Entah dari segi temanya, desain dunianya, atau bahkan grafiknya. Hasilnya, kalian mungkin bakal ngerasain sedikit berat pas mainnya, apalagi di device yang speknya standar ya. Walau ukurannya yang ringan, tapi performanya masih belum terlalu stabil. Untuk urusan battle, ya tipe yang biasa aja, bukan yang saset-saset cepat kayak game action RPG lainnya. Apa itu WoW, Genshin Impact, dan RPG open world lainnya. Tapi lebih ke gaya RPG open world klasik. Menariknya, sistem pertarungannya tuh idle RPG guys, dimana kalian tinggal nyamperin musuh, terus langsung masuk mode battlenya tanpa loading screen. Dan karakter kalian bakal otomatis bertarung dah. Itu full auto BTW. Soal upgrade tentu saja ada. Semua material bisa kalian dapetin lewat grinding, ngalahin musuh, dan explore dunia dalam game ini. Selain itu, ada siklus siang dan juga malam. BTW, semua dunia dalam game ini di-generate oleh AI guys, makanya mungkin gameplaynya rada kaku, walaupun ukurannya yang kecil.
Battle Legend 1 vs Thousand. Nah, kalau kalian pengen game anime tapi dengan gameplay action RPG dengan sudut pandang dari samping gini, nah mungkin kalian suka sama game yang satu ini, yang dimana combo-combo menjadi fitur paling seru dalam game ini. Pasalnya, kalian harus rakit combo-combo untuk damage yang lebih besar lagi guys. BTW ini game gabungkan elemen cerita klasik Three Kingdoms dengan tema fantasi. Gameplaynya dalam bentuk chapter dan ini punya FPS skill yang gacor banget guys, seriusan. Dan ini pun battlenya saset-saset bedah, mengombinasikan antara skill dan juga defense-nya. Dalam battlenya kalian bisa switch karakter juga, jadi makin saset-saset aja dah. Power Awakening, game RPG anime tapi dengan gameplay yang santai plus ukuran yang ringan. Nah, mungkin kalian bakal suka sama game yang satu ini. Apalagi kalau kalian tipe yang demen game buat rebahan tapi tetap seru dimainkan. Game ini sendiri diadaptasi dari serial legendaris Dragon Ball. Walau animenya udah klasik, tapi gamenya tetap hadir terus dengan berbagai versi. Dan yang satu ini cukup segar buat dimainkan. Di dalamnya, game ini mengumpulkan karakter ikonik seperti Goku, Vegeta, Frieza, dan lain sebagainya untuk membentuk tim terkuat. Setiap karakter punya jurus khasnya tersendiri yang bisa di-upgrade agar semakin kuat saat menghadapi musuh. Untuk battlenya, game ini pakai sistem idle battle. Jadi fokusnya lebih ke ngoleksi karakter dan ngatur strategi sih. Tapi jangan salah, efek visual dan animasi skillnya masih terlihat keren meskipun gak ada ultimate Kasken. Yang menarik, kalian juga bisa unlock combo skill antar dua karakter yang bakal ngeluarin serangan burst. Efeknya lumayan satisfying pas keluar di tengah pertarungan, dan itu pun mematikan ya. Selain mode utama, game ini juga punya mode challenge dan PvP buat yang mau ngetes kekuatan tim kalian lawan pemain lain guys, dan juga menggapai top leaderboard. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.